Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Bi rahmatillah rahmatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, para pemirsa yang saya hormati, hadanallahu wa iyyakum. Kita bertemu lagi di malam ke-9 di Ramadan 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya berkah adalah ziyadah fi khair. Kita senantiasa ditambahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Bayanul Mushaffa fi Wasiyatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di halaman 49 ya, terjemah Kiai Asrari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif nafa'allahu bi'ulumihi. Ya Aliyu isna'il ma'rufa walau ma'as safalati. Wahai Ali, isna', berbuat baiklah, isna'il ma'rufa, berbuat baiklah kamu walaupun dengan orang yang rendah. Asor bahasa Jawanya, safalah itu adalah orang yang rendah. Dan secara operasional ini ditanyakan oleh Sayyidina Ali kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa maksud safalah ini? Qala Aliyu, Sayyidina Ali matur pada Kanjeng Nabi, wa ma safalatu ya Rasulullah. Ya Rasul, siapa sih safalah itu? Siapa sih orang yang rendah itu? Jawaban Rasulullah berikan gambaran pada kita bahwa harga diri seorang tidak ditentukan dengan banyak sedikitnya harta, pangkat, tinggi rendahnya pangkat, kedudukan. Tapi Rasulullah berkata, qala alladzi idza wu'idha lam yatta'id. Pertama, ciri orang safalah, orang yang rendah adalah jika dinasihati dia tidak mau menerima nasihat. Wa idza zujira lam yanzajir. Jika dilarang dia tetap nekat. Wala yubali bima qala wa makila. Dia tidak mempunyai kepedulian, tidak ambil pusing apa yang dikatakan orang dan apa yang ia katakan. Dari input dan outputnya tidak beres ini. Ketika dinasihati dia ngeyel, diberi pencerahan dia tetap mengambil jalan gelap. Ketika dilarang malah nekat melanggar larangan itu, dan dia tidak peduli lagi apa yang keluar dari mulutnya. Apakah dia termasuk trocoh atau yang lain ya. Seperti ini. Pun terhadap orang yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi pada Ali untuk bisa berbuat baik kepadanya. Paling tidak apa? Al-amru bil ma'ruf shadaqah. Wa nahyu 'anil munkar shadaqah. Jadi tidak boleh kita melakukan pembiaran terhadap orang yang
mempunyai sifat dan sikap seperti kelompok safalah ini ya. Sebisa kita ya, kalau mampu dengan kata-kata, kalau tidak mampu dengan hati ya, walaupun dengan hati ini adalah adhaful iman, gambaran iman yang paling rendah. Ya Ali, kita lanjutkan bab sedekah ya. Lanjutkan ya, pesan Nabi tadi. Seperti itu, dia orang yang tidak peduli terhadap apa yang disampaikan orang kepada dirinya, dia tidak peduli apa yang dia katakan kepada orang lain. Masya Allah. Ya Ali, wahai Ali, shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara sembunyi-sembunyi, sedekah secara rahasia ya, karena tidak diupload di media sosial misalnya, tidak ditempel di papan pengumuman, tidak diumumkan di media massa gitu kan. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu mampu memadamkan murka Tuhan. Memadamkan murka Tuhan. Wa tajlibul barokata. Sedekah sirri mampu menarik berkah. Berkah tadi saya sampaikan di depan, barokah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan ya. Artinya ketika kita didoakan oleh orang lain, mudah-mudahan rezekinya berkah. Artinya apa? Kita menikmati rezeki itu menjadikan kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan hidupnya berkah. Artinya apa? Kehidupan kita menjadi lebih baik. Demikian. Tajlibul barokah war rizqa. Tetap jadi maf'ul lagi ya. Sedekah secara sembunyi-sembunyi mampu menarik berkah dan menarik rezeki. Rezeki yang al-kathirah, rezeki yang berlipat, yang banyak. Titik seperti itu. Wa bakir bisodakoti, dan lakukanlah sedekah di waktu pagi. Itu secara tekstual maknanya seperti itu. Bakir itu adalah waktu pagi. Bisa dikontekstualisasikan, segeralah bersedekah ya. Fa innal bala'a, karena sesungguhnya cobaan dari Allah, iku yang zilu qoblal bukuri. Cobaan itu turun sebelum masuk waktu pagi. Fataruddul qada'a fil hawa. Maka kedahsyatan sedekah di waktu pagi itu mampu menolak ketetapan Allah itu, sehingga mempertahankan pahala itu tidak turun ke bumi, tidak turun kepada kita, tapi tetap fil hawa'i, tetap dalam kekuasaan Allah. Dalam bahasa ini adalah tetap di awang-awang ya, di antariksa. Nah, seperti ini. Nah, ini bukti lain adalah bahwa as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menjadi sarana tolak bala. Karena itu di masa pagebluk saat ini, mari dan monggo kita sama-sama membangun kepedulian dan empati kita kepada para korban terdampak COVID-19 ya. Terdampak itu bisa berupa dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan kesempatan untuk membuka usahanya dan dampak-dampak yang lain. Dan ini yang perlu kita bersama-sama untuk membangun kesadaran bersama ya.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya Ali, wahai Ali, idza tasaddaqta, jika Anda bersedekah, fatasaddaq bi ahsani ma 'indak, maka bersedekahlah dengan sesuatu yang terbaik yang engkau miliki. Masya Allah, ini ideal yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan kepada kita semua. Bersedekahlah dengan sesuatu yang terbaik menurut Anda. Nah, itu. Jadi bila ada permohonan sumbangan pakaian pantas pakai, gitu kan, kalau bisa adalah pakaian paling kita sayangi, paling kita senangi, gitu kan. Bahkan tidak dibalik, seharusnya pakaian pantas pakai, yang dikasihkan adalah pakaian yang sudah tidak pantas lagi saya pakai. Ini namanya wale-wale ya. Ini tuntutan yang terbaik adalah berikan yang terbaik pada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai pisang misalnya, panen pisang, tentu saja yang terbaik adalah yang ada hutan atau yang lirangan paling atas. Itu sedekahkan yang itu. Kalau yang burik yang paling bawah itu, ya namanya sedekah tapi bukan pada posisi yang ideal ya. Ya, itulah saudara-saudaraku apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna sadaqata luqmatin. Tahuilah Ali bahwa sedekah satu suap makanan min halalin, dari makanan barang yang halal, iku ahabbu ilallah ta'ala min mi'ati mithqalin min haram. Itu lebih dicintai oleh Allah dibanding sedekah barang haram seberat 100 miskal. Nah, ini gambaran. Soalnya apa? Kaidah menyatakan bahwa tidak ada sedekah itu dari barang yang haram. Ini sebagai perbandingan aja. 1 miskal itu menurut Majmu' Lughah al-Fuqaha, ensiklopedia Fuqaha, 1 miskal itu sekira 4,24 gram. 4,24 gram. Ketika di sini ada kata-kata mi'atu miskal atau 100 miskal, berarti ya 424 gram emas. 424 gram emas. Kalau diuangkan sekarang menurut Bukalapak ya, itu sekitar 900-an, 900.000 lah, hampir mendekati 900.000 1 gram emas. Nah, berarti ketika dikalikan 424 gram, sedekah 1 suap dari barang yang halal itu lebih dicintai oleh Allah daripada Anda bersedekah 380 jutaan. 380 juta dibanding 1 suap nasi misalnya. Inilah nilai sedekah yang luar biasa. Wa sadaqatun tuqaddimuha qabla mautik, dan sedekah yang engkau bayarkan, engkau lakukan sebelum matimu. Artinya apa? Sedekah yang engkau lakukan ketika Anda masih hidup, Anda lakukan sendiri tentu saja, iku afdalu min mi'ati mithqalin yatasaddaquna biha ba'da mautik. Sedekah yang Anda lakukan sebelum matimu itu lebih utama dibanding keluargamu melakukan sedekah
100 miskol setelah Anda meninggal dunia. Seperti itu. Artinya apa? Hadis ini menyatakan bahwa sedekah ba'dal maut itu pahalanya sampai kepada mayit. Dan tentu saja dia sudah mati, yang bisa melakukan amal adalah yang masih hidup atau keluarganya, ahli warisnya. Ya. Soalnya apa, wong mati ora obah, nek obah medeni bocah, nek urip golek duit. Ya, seperti itu tuh. Nah, ini jadi sedekah ba'dal maut itu ada nilainya, tapi yang lebih utama adalah Anda lakukan sebelum kita meninggal. Oke. Seperti itu. Terus sesuai dengan firman Allah, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari ketika orang tahu meneliti apa yang telah dia lakukan di dunia, ya. Pembiayaan sedekahnya hanya sedikit, ternyata di akhirat mampu menyelamatkan sedekah itu. Masya Allah. Nih, mumpung ada kesempatan, monggo para pemirsa semuanya, kita berikan kesempatan dari Allah untuk senantiasa menambah kebaikan kita kepada orang lain. Ya Ali, tasaddaq, bersedekahlah kamu, ala mautaka, atas orang-orang yang telah mati atau keluargamu yang telah meninggal dunia. Isna'us sedekah lil mauta, melakukan sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Orang Arab mengatakan di fa'ilul khair. Fa'ilul khair ini dialamatkan kepada orang yang meninggal, banyak. Termasuk bantuan-bantuan masjid yang bertebaran di Nusantara ini juga pahala jariahnya dikirimkan kepada mayit, kepada mereka yang sudah meninggal. Maka namanya aneh-aneh, ya. Namanya nama orang, gitu. Seperti itu. Dan untuk dialihkan ke dalam bentuk-bentuk yang lain ketika ikrarnya masjid tidak bisa. Dan ketahuilah masjidnya itu bentuknya kotak, ya. Bentuknya kotak. Tidak seperti masjid-masjid di Nusantara, ya, yang mempunyai ciri khas tersendiri. Itulah ciri khas masjid di Gurun Sahara, dibawa ke Gunung Kidul, masjidnya kotak. Tasaddaq ala mautak, fa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim. Karena sesungguhnya Allah itu mengutus malaikat-malaikat untuk membawa nilai sedekah itu, pahala sedekah orang yang masih hidup di dunia itu, ilaihim, kepada ahli kubur. Jadi malaikat yang membawa pahala sedekah yang dilakukan oleh al-ahya, orang-orang yang masih hidup di dunia, yang pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Malaikat membawa itu fayafrahuna, menerima kiriman dari malaikat itu, mereka sukacita biha, karena kiriman sedekah itu, karena kiriman pahala itu. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, kegembiraan, kebahagiaan yang mereka alami ini melebihi kebahagiaan ketika di dunia mendapatkan nikmat atau mendapatkan pemberian dari orang lain. Seperti itu. Wa yaqulun, mereka berdoa. Saking keterimane ahli kubur dikirim hadiah oleh yang masih hidup itu, mereka berdoa. Doanya gini,
Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah, liman kepada orang, kepada siapapun, nawwara qabrana, yang telah menerangi kuburan kami. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah menerangi kubur kami. Wa basyirhu bil jannah, dan berilah kabar gembira kepada mereka, ya Allah, kama basyarna biha, sebagaimana mereka telah mengembirakan kami dengan sedekah yang mereka lakukan di dunia. Itulah pemirsa yang saya hormati, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali dan kepada kita bersama. Ya Ali, wahai Ali, i'mal khalisan lillahi ta'ala, beramallah dengan ikhlas Ali, fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhi, karena Allah hanya akan menerima amal yang dilandasi ikhlas karena Allah semata. Sebagaimana firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, di surat Kahfi. Itu. Siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang berharap ketemu Tuhannya, maka lakukanlah kebaikan. Lakukanlah kebaikan itu dan landasilah kebaikan itu dengan keikhlasan. Ikhlas di sini adalah digambarkan dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ada motif-motif lain dalam berkhidmah. Jangan ada motif-motif lain dalam beramal kebaikan. Semuanya lillahi ta'ala. Inilah rumusan amal dilandasi dengan ikhlas. Dan formulasi itulah yang dituntunkan oleh para salafun as-salih kita semua, bahwa dalam niat kita dituntun untuk lillah. Misalnya, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Redaksi ini tidak bahan-bahan. Ini memenuhi syarat dari pelaksanaan atau niat sholat, terutama sholat fardu. Ada ta'yin di situ, ada fardiyah di situ, fardol dhuhri. Minimalkan ada 3. Usolli dhuhra fardon. Yang pertama adalah adanya fi'il namanya usolli itu. Kemudian menyebut fardiyahnya fardon. Kemudian ta'yin, mengidentifikasi apa, salat apa yang akan dia lakukan itu. Itu dalam fikih menyebutkan 3. Maka niat itu lafal. Kalau dilafalkan minimal adalah usolli dhuhra fardon. Misalnya seperti itu. Ushollil isya'a fardon. Asumu ramadhana fardon. Nah, karena kita beramal harus ikhlas, maka salafun as-salih, guru-guru kita menuntun kita untuk lillahi ta'ala, krono Allah ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan karena kepentingan apapun kita melakukan ketaatan. Masya Allah. Inilah saudara-saudaraku, mudah-mudahan puasa menempa kita
untuk menambah kualitas amal kebaikan kita dan membingkainya dengan keikhlasan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya pada saya dan umumnya kepada jamaah dan pemirsa semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.